Semuanya, selamat datang di kegiatan Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Lagi di aula sekolah kan enggak, bisa banget. Sekali mungkin para sahabat Yakobian juga bertanya-tanya. Halo sahabat Yakobian, berjumpa kembali dalam acara Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus bersama saya, Dea dari unit SD Santo Yakobus. Saat ini banyak sekali terjadi bencana alam akibat pengerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadi teguran bagi kita agar kita lebih sadar terhadap pentingnya menjaga dan juga merawat lingkungan sekitar kita. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan menjadi manfaat yang sangat besar bagi alam sekitar kita. Contohnya, kita bisa menghemat air, kita bisa mengurangi penggunaan plastik, atau bahkan kita bisa menggunakan barang-barang yang kita anggap tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Di SD Santo Yakobus ini sudah memulai untuk lebih menjaga dan merawat lingkungan hidup dengan cara merawat kebun Laudato Si dan juga mengajarkan anak-anak akan pentingnya lingkungan hidup dengan Ekskul Greenery Club yang menjadi salah satu keunggulan dari SD Santo Yakobus. Nah, tema Selasa Sharing kita kali ini adalah mengenai lingkungan hidup yang akan kita bahas bersama-sama dengan para narasumber yang sudah hadir di sini. Di sini ada Miss Eva. Halo semuanya. Ya, Miss Eva adalah guru pengajar untuk Ekskul Greenery Club kelas 1 sampai kelas 3. Nah, lalu selanjutnya ada Bu Wawa. Hai semuanya. Bu Siska Wawa. Bu Siska Wawa adalah guru pengajar Ekskul Greenery Club untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya. Oke, Bu Siska Wawa, mau dipanggil Bu Siska atau Bu Wawa nih? Terserah beliau. Dua-duanya nama saya. Cuma di sini kan di unit SD itu ada banyak siskanya. Betul. Panggil Bu Wawa aja mungkin ya. Tapi teman-teman saya di luar sih panggilnya Bu Siska. Sama aja ya Bu ya. Mau Bu Siska mau Bu Wawa tetap satu orang yang sama. Oke, baik. Oke. Lalu ada juga Devano dan juga Agatha. Halo semuanya. Halo. Devano dan Agatha adalah anggota dari Greenery Club dari kelas 5E dan juga kelas 5C. Baik, sahabat Yakobian, hari ini kita akan membahas seputar lingkungan hidup bersama para narasumber. Mungkin kita bisa mulai dari guru pengajar dulu ya. Oke, Miss Eva dan Bu Wawa. Miss Eva dan Bu Wawa. Mungkin dari Miss Eva dulu ya. Miss Eva, boleh nih sedikit sharing mengenai apa sih yang menjadi keprihatinan Miss Eva terhadap lingkungan hidup? Ya, terima kasih Bu Dea. Yang menjadi keprihatinan saya terhadap lingkungan hidup, semakin rusaknya lingkungan hidup kita ini, ya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, ada pemanasan bumi secara menyeluruh di setiap tempat, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di setiap tempat, dan kita sudah merasakan dampaknya. Lalu lingkungan hidup semakin rusak, iklim atau cuaca juga sudah tidak menentu. Kalau zaman dulu kita tahu kapan musim hujan, kapan musim kemarau, kapan musim peralihan, tapi kalau sekarang tidak bisa ditebak begitu ya. Oke, baik. Terima Gitu, kasih Miss Bu Dea. Eva. Sehingga dari keprihatinan Miss Eva itu tanpa kita sadari bencana alam itu terjadi karena ulah kita sendiri Iya, ya, ulah karena manusia. pengerusakan alam itu. Betul. Ya. Baik. Nah, lalu dari keprihatinan itu sehingga mungkin mulai terpikirkan untuk membentuk Greenery Club ya, Miss Eva. Iya, betul. Bu Mungkin Dea. Miss Eva bisa jelaskan sedikit latar belakang pembentukan Ekskul Greenery Club itu seperti apa sih, Miss? Baik. Jadi Ekskul Greenery Club ini dimulai sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu sebagai suatu bentuk aksi kita terhadap lingkungan hidup yang semakin rusak. Tujuannya adalah agar
anak-anak ini punya sikap peduli terhadap lingkungan hidup yang sudah rusak ini. Jadi mereka tidak cuek saja gitu, tetapi mencoba untuk memperbaiki. Lalu kami membuat ekstrakurikuler Greenery Club ini, sehingga diharapkan anak-anak sampai nanti mereka dewasa, mereka mempunyai kecintaan terhadap lingkungan hidup. Seperti itu latar belakangnya didirikan ekstrakurikuler Greenery Club ini. Wah, menarik sekali ya Miss Eva. Jadi Ekskul Greenery Club ini juga bertujuan mengajarkan dan mengenalkan anak-anak akan pentingnya lingkungan hidup sejak dari dini ya. Justru dari praktek langsung yang mereka lakukan itu jauh lebih masuk ke anak-anak daripada hanya sekedar teori atau hanya menonton saja. Wah, terima kasih banyak Miss Eva untuk sharingnya. Ya, lalu kita lanjut ke Bu Wawa ya. Sahabat Yakobian, ternyata gereja juga sadar akan lingkungan hidup dan merasa prihatin akan cuaca ataupun isu global warming yang membuat dunia semakin panas. Hal tersebut diwujud nyatakan melalui ensiklik dari Paus Fransiskus yaitu Laudato Si. Nah, Bu Wawa mungkin bisa ceritakan sedikit nih, Bu Wawa kan guru Ekskul Greenery Club dan juga guru agama, berhubungan langsung dengan gereja. Nah, Bu Wawa bisa nih jelaskan secara umum mengenai apa sih Laudato Si itu dan hubungannya terhadap lingkungan hidup itu seperti apa, Bu Wawa? Iya, makasih Miss Dea. Jadi Laudato Si itu awalnya sebuah nyanyian dari Santo Fransiskus Assisi yang bicara tentang bumi, bahwa bumi kita ini adalah rumah kita. Itu ibaratnya saudari bagi kita sendiri yang harus kita rawat, kita jaga, yang kita harus mengasihinya, peduli pada dia gitu kan. Bukan malah merusak atau mencelakakannya gitu kan. Kalau tadi Miss Dea singgung-singgung tentang yang Bapak Paus Fransiskus ya, itu beliau juga membuat ensiklik dari tentang Laudato Si ini juga karena beliau prihatin dengan keadaan bumi yang sudah semakin panas, dengan air yang semakin buruk, penyakit di mana-mana seperti kayak pandemi yang kita alami beberapa tahun terakhir ini, juga mengenai hutan yang habis dibabatkan ya. Jadi semakin panas, semakin gundul juga ya. Keprihatinan buat kita semua itu kan. Nah, jadi intinya jadi Laudato Si itu bicara bagaimana kita perlakuan kita, tindak tanduk kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini, bagaimana kita tanggung jawab kita untuk ikut merawat bumi ini karena kita kan tinggalnya di sini. Kalau buminya hancur, kita mau tinggal di mana? Gitu. Itulah Miss. Oh begitu ya. Terima kasih banyak ya Bu Wawa. Jadi semakin mencerahkan kami yang kurang tahu tentang Laudato Si itu sendiri. Terima kasih Miss. Laudato Si itu merupakan gerakan dari gereja untuk lebih sadar terhadap lingkungan ya. Jadi lebih sayang terhadap bumi ini ya, menganggap bumi ini adalah saudari kita sendiri yang harus kita jaga dan kita rawat. Wah, keren. Baik, terima kasih banyak Bu Wawa. Sama-sama Miss. Nah, kan kebetulan ya di Sekolah Santo Yakobus ini kebun yang ada di belakang namanya adalah kebun Laudato Si. Dan di sana terdapat banyak hewan dan juga tanaman yang perlu dijaga dan dirawat. Salah satu kegiatan dari Ekskul Greenery Club ini adalah menjaga dan merawat alam yang ada di kebun Laudato Si itu ya. Mungkin di sini kan sudah ada Agatha dan juga Devano. Boleh nih Agatha sama Devano sedikit sharing pengalamannya selama mengikuti Ekskul Greenery Club, bukan hanya di kebun saja tetapi juga di tempat-tempat lain ya. Mungkin dari Agatha sama Devano boleh pilih siapa duluan. Kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik mengikuti Ekskul Greenery Club ini? Baik, Devano dulu ya Bu. Boleh. Hal yang membuat Devano tertarik untuk mengikuti Greenery Club karena Greenery Club itu terdengar asing bagi Devano.
ke Greenery Club itu kan Devano belum tahu di Greenery Club itu ngapain gitu. Kayak ekskul lain seperti basket, sepak bola. Devano udah tahu di ekskul itu sebenarnya ngapain sih. Kan dari artinya Greenery itu penghijauan. Oleh karena itu Devano pengen tahu di Greenery itu ngapain sih. Makanya Devano ikut Greenery. Setelah dijalanin, seru banget. Devano jadi jatuh cinta deh sama Greenery. Oh iya. Jadi awalnya Devano dari rasa penasaran, nggak tahu apa itu Greenery Club. Setelah masuk dan ikut bergabung di Greenery Club, justru jatuh cinta sama Greenery Club ya. Iya betul. Wah, keren, luar biasa sekali. Kalau Agatha, gimana nih Agatha? Aku jujur baru pertama kali ikut eskul Greenery ini karena dulu tuh menurut aku Greenery apaan sih, kayaknya membosankan banget. Tapi karena tahun ini baru join ya, kayak ternyata seru banget dan aku jadi kayak enjoy banget sama eskul Greenery ini. Oke, baik. Jadi sama-sama penasaran juga ya, karena memang Greenery Club itu salah satu kata yang agak asing didengar oleh banyak orang gitu ya. Ternyata setelah mengikuti ekskul Greenery Club ini, Agatha juga merasa senang dan juga menjadi salah satu sarana refreshing setelah pelajaran ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi Agatha dan Devano menyampaikan bahwa kegiatannya itu sangat menyenangkan, seru sekali, bisa buat refreshing. Kira-kira pengalaman apa sih yang paling menarik menurut kalian? Pengalaman yang menurut Devano itu paling refreshing, paling menyenangkan itu pas Devano sama teman-teman ke halaman belakang dan kita membuat ekoenzim. Oke. Di halaman belakang itu Devano dan teman-teman itu mendapatkan pengetahuan baru. Devano juga baru tahu dari kulit-kulit buah, sisa-sisa sayuran bisa dibuat cairan alami yang serbaguna. Devano dan teman-teman baru tahu juga ekoenzim itu ada banyak manfaatnya. Salah satu contohnya bisa mengatasi berbagai luka. Contohnya luka bakar. Juga bisa digunakan sebagai pengganti odol alami. Gitu. Jadi dari proses pembuatan ekoenzim ini, Devano dan teman-teman sadar bahwa dengan membuat ekoenzim kita telah mengolah sebagian besar sampah dan berusaha menyelamatkan bumi secara tidak langsung dengan mengolah sampah dan sisa buangan. Wah, hebat sekali Devano. Jadi ekoenzim ini terbuat dari sisa sayuran dan juga kulit buah ya. Sesuatu yang kita anggap sampah, sesuatu yang kita anggap tidak berguna, ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Oke, baik. Lalu sampah sisa kulit buah dan juga sayur itu Devano kumpulkan sendiri atau sudah disediakan sebelumnya dari sekolah? Devano dan teman-teman itu kumpulkan sendiri. Wah, jadi dari rumah sudah dipisah-pisahkan itu ya sampah-sampahnya itu ya? Betul. Wah, hebat juga. Lalu Devano pakai nggak? Iya dong. Baik. Kalau Agatha, pengalaman apa nih yang paling menarik untuk Agatha? Pengalaman yang paling menarik buat aku yaitu ketika kita belajar mengolah sampah plastik. Ini salah satu contohnya. Oh, itu yang Agatha buat? Iya, ini Agatha buat sendiri. Wow. Ini kita buatnya dari sampah botol plastik yang kita kumpulkan lalu kita kreasikan lalu diwarnai dan atau dilukis. Ini dari hasil karya ini kita juga dapat mengekspresikan diri ya dengan warna-warnanya. Terus dengan ini kita juga sadar bahwa mengolah sampah itu juga penting. Karena dengan mengolah sampah seperti ini dengan cara ya seperti ini dilukis-lukis atau seperti ini juga dijadikan hasil karya tutup botolnya, itu kita sudah dapat meringankan beban kerja orang lain. Soalnya kan kalau sampah plastik itu biasanya susah banget ya Sulit terurai ya, betul. Baik. Agatha ini buat sendiri bersama teman-teman? Iya. Wah, kreatif juga ya. Botol plastik seperti ini yang dianggap sampah dan tidak berguna ternyata bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi. Bisa untuk tempat pensil, bisa juga untuk
tanaman, untuk pot bunga seperti ini. Ini tuh Agatha dan teman-teman, dan Devana juga buat. Wah, seru sekali ya. Jadi di kegiatan Ekskul Greenery Club ini banyak aktivitas yang kalian lakukan. Wah, menyenangkan sekali. Oke, lalu pertanyaan terakhir untuk Agatha dan Devano. Kira-kira tindakan apa sih yang ingin kalian lakukan agar teman-teman dapat lebih sadar terhadap lingkungan hidup? Tindakan yang akan Devano lakukan, Devano akan menginformasikan kepada teman-teman untuk bersahabat dengan lingkungan, bersahabat dengan alam. Kalau misalnya mau buang sampah, ya buangnya di tempat sampah, jangan buang sembarangan. Devano juga menginformasikan agar kita juga bersahabat dengan makhluk hidup. Contohnya tanaman. Kalau kita lagi melintas, kadang-kadang tangan Devano suka iseng nih, petik-petik daun yang ada di tanaman. Oh gitu. Iya, padahal setelah mengikuti Greenery Club, Devano baru sadar tanaman manfaatnya banyak banget ya. Salah satu contohnya menghasilkan oksigen buat kita manusia dan hewan-hewan lainnya. Juga bisa digunakan untuk membuat berbagai obat. Oke, baik. Jadi pesan Devano untuk teman-teman agar lebih sadar lingkungan, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan ya Devano. Lalu juga lebih mengingat bahwa tanaman itu juga termasuk makhluk hidup sama seperti kita, itu ya. Oke, lalu kalau Agatha sendiri, pesan untuk teman-teman supaya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurut aku, kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah agar diadakan lagi tuh kerja bakti di masing-masing kelas secara rutin. Soalnya dulu tuh ada kerja bakti di kelas masing-masing secara rutin ya, biar kelasnya tuh jadi lebih bersih. Dan menurut aku, setelah kelasnya dibersihkan waktu kita mau belajar, jadi lebih enak, lebih segar gitu belajarnya. Tapi tahun belakangan ini udah nggak ada lagi tuh kerja bakti di masing-masing kelas secara rutin. Jadi tuh kelas rasanya kotor gitu ya, soalnya teman-teman aku juga sering banget nyampah. Oke, jadi pesan Agatha untuk teman-teman agar diadakan kembali kerja bakti. Ya mungkin Agatha sama Devano dari anggota Greenery Club bisa memulainya loh, bisa sampaikan ke wali kelas masing-masing untuk membuat lagi budaya kerja bakti di kelas ya, terutama di kelas, dan juga mungkin bisa juga membuat kerja bakti bagi anak-anak di lingkungan sekitar sekolah gitu ya. Wah, terima kasih banyak Agatha dan Devano untuk pengalamannya dan juga pesan kepada teman-teman. Ya, oke, mungkin Bu Awa bisa sedikit jelaskan nih sebagai guru pengajarnya. Tadi kan Devano bercerita bahwa pengalaman yang paling menyenangkan adalah saat membuat ekoenzim. Nah, kira-kira ekoenzim itu apa sih, Bu Awa? Silakan. Ekoenzim itu tadi Devano sudah bilang ya, larutan. Ini dari kulit buah, menggunakan kulit buah, sisa-sisa kulit buah. Kan kita kalau makan buah kan yang isinya aja yang dimakan ya, kayak mangga gitu, kedondong. Kulitnya kan daripada dibuang kita kumpulkan, bisa dicampur dengan sisa-sisa sayuran yang hijau kayak buncis atau sawi gitu, kulit labu, kulit terong gitu kan. Kulit terong kalau agak bergetah memang nggak boleh juga sih. Ada kulit-kulit buah atau kulit sayuran tertentu yang memang tidak boleh karena bergetah atau lengket-lengket atau berduri gitu, kayak nanas segala itu kulitnya, atau salak gitu keras gitu kan nggak boleh ya. Nah itu kita kumpulkan, lalu dikasih air, kemudian dikasih molase, ada perbandingannya 1:3:10, 10 liter air, 3 kilo kulit buah, 1 kilo molase. Molase itu yang warnanya hitam ini, coklat atau pakai gula merah. Molase itu seperti gula tebu ya, atau Sari tebu. iya, bukan gula pasir ya, gula putih yang gula pasir itu nggak boleh. Itu kita proses difermentasi, tutup rapat, nggak boleh ada udara selama 3 bulan. Jadi 3 bulan ya? iya. Harus kita tulis tuh kapan kita kerjakannya, memulainya itu terakhirnya kapan, kemudian dicatat tanggalnya, nanti 3 bulan kemudian baru kita panen istilahnya, diambil itunya. Nah
ampasnya pun bisa banyak fungsinya kalau tadi Bisa Devano bermanfaat bilang juga. larutannya bisa untuk odol ya tadi Devano bilang gitu ya, atau untuk luka-luka bakar. Nah ampasnya juga bisa untuk pupuk, bisa untuk ngusir-ngusir hama, misalnya tikus atau semut. Tidak membunuh sih, hanya mengusir. Mengusir Heeh. saja ya. Jadi manfaatnya banyak Banyak, sekali ya banyak ekoenzim banget, ini. Tapi prosesnya lama juga ya. Iya. Ini anak-anak Greenery Club sabar nggak? Sabar kan sambil Menantinya? mengerjakan yang lain, sambil berkebun di belakang. Oh, Kan di begitu. belakang juga ada tanam-tanaman yang mereka tanam. Baik. Hasilnya cukup banyak atau Yang mana? yang dipanen kemarin? Banyak. Kemarin kita ada 5 ember. Oh, Anak-anak banyak semua juga bawa ya. pulang ya. Oh, dibawa pulang semua. Wah. Hasilnya mereka bawa tuh pakai sebotol-sebotolan gitu. Cuma nggak penuh satu botol sih. Karena kan ada banyak pesertanya. Terus Iya, bagi-bagi ke yang lain juga. Kalau yang ini yang guru-guru kerjakan. Iya. Kita guru-guru juga membuat. Wah, banyak sekali ya manfaatnya ya ekoenzim ini ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa praktik sama-sama dengan Bu Wawa untuk membuat ekoenzim Boleh ini kan ya. waktu itu kita udah praktek ya nggak bisa. Oke, Praktek baik. lagi ya, Bu? Boleh praktek Iya, lagi. praktik lagi secara online, mungkin secara live di YouTube. Boleh. Baik, terima kasih Bu Wawa. Sama-sama Miss. Lalu Miss Eva, kan tadi Bu Wawa sudah menjelaskan tentang ekoenzim. Untuk hasil-hasil karya yang lain, Miss Eva, bisa ceritakan sedikit ke kami mengenai proses pembuatannya. Iya, baik, terima kasih Bu Dea. Kalau tadi Ibu Wawa sudah menjelaskan tentang pembuatan ekoenzim, ada kegiatan lain lagi seperti pemanfaatan sampah yang tadi sudah disampaikan oleh Agatha. Ini contohnya, jadi plastik itu tidak langsung masuk ke tempat sampah, tetapi digunakan lagi menjadi suatu benda yang bermanfaat gitu ya. Tadi seperti jadi wadah pensil, lalu misalnya wadah jadi pot untuk tanaman yang dengan cara propagasi ya. Jadi dengan airnya diganti seminggu sekali. Nah, airnya yang menjadi wadahnya adalah botol plastik yang sudah dihias seperti ini. Ya, sehingga tidak menambah sampah plastik ya. Plastik itu kan sampai ribuan tahun ya baru dia bisa terurai seperti itu. Lalu kalau di belakang kita ini adalah mozaik ya, mozaik dari tutup botol. Mungkin saya bisa, iya betul. Ini kerjasama ya, jadi ekstrakurikuler Greenery Club ini kan ada dua kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3, lalu kelas besar begitu. Nah ini misalnya hari Kamis itu anak kelas kecil yang buat, lalu dilanjutkan hari Jumatnya oleh anak kelas besar, seperti itu. Saya boleh sini mungkin ya. Nah, ini mozaik yang ini sebenarnya abstrak begitu. Tetapi bisa juga kalau mau diumpamakan ini laut begitu ya. Ini pemandangan di laut gitu. Jadi ini kedalaman laut kan semakin dalam semakin warnanya biru tua, ini biru muda. Lalu ini mungkin bisa pulaunya kah atau bunga-bunga gitu ya di tepi pantai gitu seperti itu. Ini anak-anak membuat dengan bekerja sama ya begitu. Ya dinamikanya banyak sekali ketika membuat ini, apalagi kalau anak-anak Greenery Club yang kelas 1, 2, 3 gitu ya masih kecil-kecil gitu. Tapi mereka membuat seperti ini. Lalu yang ini ikan ya. Nah untuk yang ikan ini saya hanya menggambarkan bentuk ikannya, lalu saya serahkan kepada anak-anak untuk menentukan warnanya. Jadi warna-warna yang ada ini adalah hasil diskusi di antara mereka gitu. Mau misalnya di bagian kepalanya mau warna biru, terus di sini ada macam-macam warna ya di badannya, lalu di siripnya warna hijau seperti itu. Nah mereka pertama mengumpulkan dulu, jadi mengelompokkan warna biru. Jadi disortir juga ya dari yang dikumpulkan ke sekolah itu disortir warnanya. Jadi di plastik sendiri-sendiri seperti itu.
Lalu ini ada juga hiasan ya, pajangan gitu. Kalau untuk di majalah dinding gitu. Jadi ini disusun seperti ini, tutup botol menjadi seperti lingkaran-lingkaran begitu ya. Lalu ya menjadi hiasan digantung. Ini lucu ya, kalau banyak gitu seperti tirai seperti itu. Ya, ini anak-anak juga yang membuatnya, dan ini memerlukan ketekunan ya, karena memasukkannya ini harus dilobangi dulu tengahnya, lalu dimasukkan ke tali yang tipis ini gitu. Kadang-kadang sudah semua ini terkumpul, lupa diikat ininya, jatuh lagi, lepas lagi, pasang lagi seperti itu. Ya itulah Ibu Dea contoh-contoh untuk ini ya. Kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya, sering saya itu terpana gitu. Tidak menyangka kalau anak-anak ini kreatif begitu. Ternyata yang kita pikirkan itu malah kenyataannya tuh lebih besar dari yang kita pikirkan gitu. Mereka lebih kreatif, iya seperti ini ya. Ini yang mengerjakan ini anak kelas 1, 2, 3. Dan ini anak laki-laki. Jadi ini dua ini, yang laut ini anak perempuan, yang ikan anak laki-laki. Sama dong. Iya. Ya, kita juga yang itu Iya. anak cowok ya. yang Dan ikan. hasilnya kelihatan lebih rapi yang dikerjakan oleh anak laki-laki ya. Nah, agak tahu Seperti itu. teman-teman Jadi, yang ini. kadang-kadang kita menyangkanya keliru gitu ya, seperti itu. Baik, mungkin tadi kan sudah diceritakan mengenai hasil-hasil karya yang dibuat oleh anak-anak ya. Nah sekarang pengalamannya nih. Tadi dari Agatha sudah cerita, Devano sudah cerita. Bu Wawa, pengalaman yang paling berkesan saat mengajarkan Ekskul Greenery Club ini apa sih Bu? Kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan, semuanya berkesan buat saya. Karena saya pribadi ini pengalaman baru ya untuk mengajar Ekskul Greenery. Cuma memang seperti yang anak-anak tadi bilang, yang paling seru tuh ketika bikin ekoenzim. Karena kan mereka dibagi per kelompok. Udah gitu kan satu kelompok kira-kira 7 anak, 1 ember. Pada rebutan mau masukin kan. Terus semua tangan mau masuk sementara embernya kecil. Udah gitu kan bukan buah ya, kulit buahnya itu juga harus saya bersihkan dulu, dicuci dulu. Karena nggak langsung, emang itu dikumpulkan dikumpulkan dari orang tua. Kita kumpulkan untuk mereka misalnya ditentukan, kita ekskul hari Jumat kan ya, hari Rabu tuh mereka sudah harus jadi bawa. anak-anak sudah mengumpulkan Nah, hari Rabu dibawa. sampah-sampahnya itu dari rumah sejak hari Rabu. Iya, karena hari Kamisnya kemudian dicuci, saya cuci terus saya tiriskan. Nah hari Jumat kita pakai supaya dia bersih kan. Harus Gitu. kering juga berarti ya? Iya, Wow. kalau nggak ntar airnya bertambah kan posisi Oh, ada iya, airnya kan. betul. Kan kita timbang dulu. Berarti agak tricky juga ya Iya. membuat ekoenzim ini. Nah ya? itu mereka kerjakannya di belakang dan mereka senang sekali. Cuma waktu panen juga senang sekali rebutan ya. Semua rebutan. Tekonya kan cuma 1. Itu sih yang paling berkesan. Kalau yang lain kan semua hampir seperti hasta karya ya. Ya, Cuma betul. mereka asik melukis aja, mengekspresikan Kreativitas iya. mereka gitu ya. gitu Miss. Baik, ternyata sama juga nih dari anggotanya, dari gurunya juga pengalamannya yang paling menarik membuat ekoenzim Iya. ini ya. Karena prosesnya juga lama ya Bu Wawa ya. Prosesnya sih sebentar, nunggunya yang 3 Nah bulan. itu dia, nunggu hasil panennya ini Iya. yang butuh Nah itu kita deg-degan kesabaran. karena ada gagalnya. Oh bisa gagal juga? Kemarin tuh 1 gagal, Oh sayang ada sekali. belatung. Oh, Jadi keluar belatung. Nah berarti itu indikator keberhasilan atau kegagalannya itu kira-kira apa ya Bu? indikatornya sepertinya kayaknya udara ya. Udara. Kan dia harus benar-benar tertutup rapat. Jadi yang ada belatung itu mungkin masuk udara, tapi masih bisa digunakan untuk cuci-cuci kamar mandi, cuci-cuci lantai, buat ngepel gitu bisa. Kan dia bisa juga dipakai. Iya. Cuma kalau untuk cuci sayuran, untuk luka yang ngeri-ngeri juga gitu. Jadi, Tapi tapi setelah masih ada belatung kan kita jemur selama 3 hari berturut-turut itu di tempat panas, itu belatungnya lama-lama hilang. mati. Oh, Nggak hilang. Oh tapi mati juga. Oh gitu. Wah seru sekali ya Bu Wawa ya. Lumayan seru. Sangat seru sekali. Kalau Miss Eva, pengalamannya yang paling menarik? Pengalaman yang berkesan banyak
bersama dengan Ibu Wawa. Tapi yang paling berkesan mungkin waktu kami pernah pentas di pentas ekspur, pentas ekstrakurikuler, dari setiap ekstrakurikuler seperti itu. Lalu kami tidak memantaskan hasil karya ya, karena itu pameran saja kan. Tapi kami bersama anak-anak berdiskusi bagaimana kalau kita membuat seperti drama tentang peduli pada lingkungan hidup seperti itu. Mereka antusias sekali, sangat antusias. Lalu bersama-sama kami membuat ceritanya seperti itu, misalnya tentang pembangunan pabrik gitu yang membuat polusi udara sehingga masyarakat di sekitarnya itu terjangkit penyakit sesak napas seperti itu. Lalu kami main drama di situ, ada yang menjadi pengusaha pabriknya, ada yang menjadi Pak Lurahnya, warga desa, lalu mereka terakhir mencoba demonstrasi seperti itu ya. Jadi kami buat poster begitu, misalnya save the world begitu ya, jangan rusak bumi kami, gitu ya, bumi hutan seperti kami. itu, dan mereka sangat antusias pada saat berlatih gitu ya. Nah itu buat saya sangat berkesan gitu. Mudah-mudahan pengalaman bermain drama seperti itu membekas ya di hati anak-anak ini. Mereka sekarang itu sudah kelas 6, sebagian besar anak kelas 6 sekarang, dan ada yang sudah kelas 7 juga, sudah SMP. Saya berharap mereka sampai dewasa seperti itu. Ketika mereka bekerja, mungkin menjadi bos juga gitu ya, tidak menjadi orang yang serakah, tamak, sampai tidak peduli kalau bisa rusak lingkungan hidup sekitar, bisa menimbulkan polusi macam-macam kalau tidak memperhatikan, membangun terus gitu, tapi tidak memperhatikan alam sekitar seperti itu. Harapannya seperti itu. Kalau pengalaman yang lain ya, kalau sekarang buat saya lebih tertantang karena saya bagiannya dapatnya mengajarkan Greenery Club kelas kecil. Kalau dulu kelas kecil belum ada. Ya dimulainya dari kelas 4, 5, 6. Nah, baru tahun ini nih kelas 1, 2, 3 ya lumayan untuk menyadarkan mereka. Kalau ke kebun kan mereka harusnya jalannya di jalan ini setapak gitu ya. Ada yang lintas rumput. Saya bilang lah, kamu anak Greenery kok malah menyakiti tanaman seperti itu. Ya tapi memang harus sabar ya. Dibiasakan. Harus pelan-pelan. Betul. Mungkin seperti itu saja. Oke, baik Miss Eva. Jadi pengalaman yang membuat drama itu paling berkesan ya, karena memang ketika membuat drama itu mereka tampil langsung, mereka merasakan secara tidak langsung itu mereka merasakan menjadi seseorang yang merusak alam gitu ya, dan mereka tahu dampak-dampaknya itu. Baik, dan untuk kelas kecil jadi lebih challenging juga ya, menanamkan rasa peduli lingkungan sejak dini itu memang cinta lingkungan sejak dini itu memang butuh perjuangan gitu ya. Kelas besar juga tentunya pasti butuh perjuangan juga ya Bu Wawa ya. Lah mereka kalau dibawa ke belakang itu sibuk sama kambing, sibuk sama bebek. Jadi sibuk sendiri, bukan malah mengikuti kegiatannya, malah sibuk sendiri. Tetapi mungkin karena kan ada yang lebih kecil tuh, yang kelas 4 itu ya. Oh iya, betul. Kalau yang kelas 5, kelas 6 sudah bisa lebih dilepas, diatur. Tapi yang anak yang lebih kecil, nah saya juga tidak bisa membayangkan yang di kelasnya Miss Eva. Yang kelas 4 bisa lari-larian, apalagi yang kelas 1, 2, 3. Baik, pasti butuh kesabaran ekstra bagi para guru pengajar Ekskul Greenery Club ini ya. Tapi asik menyenangkan ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Miss Eva dan Bu Wawa. Mungkin dari Bu Wawa dulu ya. Kira-kira Bu Wawa, apa sih yang menjadi
harapan yang mau dicapai oleh Greenery Club kelas 4 sampai kelas 6 ini terhadap lingkungan hidup, dan mungkin tambahan pesan bagi anak-anak supaya lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Iya, makasih Miss Dea. Harapan kami sih terutama untuk anak-anak yang greenery ya, supaya lebih mencintai lingkungan hidup, menjaga, salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kan kita sudah dipisah-pisah tuh, mana yang sampah plastik, mana yang kertas-kertas itu kan, tisu. Nah, ini kan kebanyakan anak-anak buangnya masih jadi satu aja semuanya gitu kan, padahal sudah dipilah-pilah. Tapi puji Tuhan sih di kita juga setiap bulan itu dikumpulkan botol-botol plastiknya kan, dikumpulkan nanti didaur ulang sendiri. Lalu harapan yang lain seperti yang tadi Devano sampaikan, cinta dengan sekitar, kayak lingkungan hidup yang daun, pohon, itu kan mereka juga hidup. Betul. Mereka juga bernafas walaupun nggak bisa ngomong. Jadi jangan main petik aja. Atau lewat rumput, diinjak-injak rumputnya gitu kan, padahal sudah ada jalanan yang sudah disiapkan. Itu kayaknya hal kecil ya, cuma kadang-kadang kita kurang lupa. kita sadari ya. Iya, kita sendiri barangkali sering melakukan. Betul. Apalagi kalau udah keadaan mendesak harus cepat, waduh ambil jalan pintas, lewat rumput aja gitu kan. Betul sekali. Apalagi tadi pertanyaannya Miss? Harapannya, pesan bagi anak-anak supaya Pesan bagi lebih anak-anak peduli ya, terhadap pesannya ya begitu. Jadi kita harus lebih cinta dengan lingkungan, harus perhatian buang sampah pada tempatnya gitu. Kalau ada sampah tolonglah diambil, masukkan ke tempat sampah, jangan bilang itu bukan sampah saya Bu, itu bukan saya yang buang gitu, tapi tolonglah diambil, buang ke tempatnya gitu ya. Kemudian juga kalau ada tumbuh-tumbuhan jangan main petak-petik aja bunganya, bunganya bagus petik, terus udahnya dibuang. betul, Kasian sayang kan, ya, betul. iya. Jadi begitu pesannya supaya kita lebih cinta kepada lingkungan sekitar kita. Oke, Itu baik. saja Miss, makasih. Terima kasih banyak Bu Wawa. Jadi kita lebih sadar akan lingkungan hidup Lebih dan care. ya lebih peduli ya. Jadi kalau melihat sampah bukan malah tidak peduli, karena memang itu lingkungan milik kita sendiri dan yang menjaga harus kita sendiri juga gitu ya. Oke, sesuai dengan sesuai dengan ensiklik Laudato Si tadi itu Iya Bu betul. Wawa. Karena itu kan lahir dari keprihatinannya Bapak Paus kan. Betul. Jadi kita bisa aplikasikannya terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita mulai dari hal kecil lah. Betul, kita mulai dari hal kecil. Wah, bagus sekali. Terima kasih banyak Bu Sama-sama, Wawa. Miss. Kalau Miss Eva nih, apa sih yang menjadi harapan Miss Eva terhadap Greenery Club di kelas kecil terhadap lingkungan hidup, dan pesannya bagi anak-anak supaya lebih peduli terhadap alam sekitar? Iya, terima kasih Bu Dea. Untuk anak-anak peserta ekstrakurikuler Greenery Club, kalian adalah duta lingkungan hidup di sekolah kita. Bukan hanya di SD ya, tetapi di semua lingkup di sekolah kita. Jadi kalian yang harus pertama yang menjadi teladan seperti itu. Lalu jangan hanya berhenti di SD saja atau di sekolah saja, tapi lakukan juga di rumah seperti itu, dan sampai kalian besar, sampai ya nanti dewasa berkeluarga gitu ya. Berharapnya sih selalu sadar gitu ya akan dan cinta lingkungan. Seperti itu. Kalau tadi Bu Wawa menyampaikan tidak memetik bunga, daun, atau menginjak rumput. Mungkin satu lagi ada makhluk hidup lain lagi ya, binatang, tapi bukan yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil seperti serangga, semut, bukan lintas tapi kayak Cacing, iya kayak kumbang, seperti itu ya, yang kan kecil-kecil. biasa anak-anak takut terus langsung kakinya langsung otomatis injak gitu ya. Iya. Nah itu saya pernah sampaikan ke mereka, jangan, karena mereka sebenarnya tidak ganggu kamu loh, dia hanya lewat itu jalannya gitu. Jadi tidak perlu kamu datangi, dia juga tidak mau gigit kamu kan. Jadi itu makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan gitu. Jadi kalau kalian takut ya mungkin kalian memindahkan saja gitu, misalnya nggak mau pegang bisa gunakan daun atau kertas gitu, pindahkan ke
tempat lain, misalnya ke dekat pohon atau ke tanah seperti itu. Jadi jangan pernah mematikan. Ini juga kan maksudnya kayak yang lemah, nggak berdaya terus kita kuat mematikan yang lemah gitu ya. Belajar sebenarnya anak-anak kita semua ya, bukan hanya anak-anak kan belajar juga dari situ ya. Jadi mereka juga sekecil apapun ciptaan Tuhan. Sama makhluk Jadi hidup ya. kita jangan seperti ini kan ekoenzim tidak mematikan kan, untuk hanya mengusir ya, tadi Ibu Wawa mengusir semut gitu. Ya, cairan ini bukan untuk mematikan tapi mengusir semut gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau saya ingin anak-anak ini pedulinya sama binatang bukan hanya yang besar-besar ya, seperti ayam, kelinci, kucing, anjing, ya kambing, tapi ke yang makhluk hidup yang kecil-kecil juga seperti itu ya. Harapannya semoga anak-anak dimanapun berada selalu peduli, mempunyai rasa cinta terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih Bu Dea. Terima kasih Miss Eva untuk harapan dan juga pesannya bagi anak-anak, bukan hanya bagi anak-anak tetapi juga untuk kita semua supaya lebih peduli terhadap sesama makhluk hidup ya Miss ya, bukan hanya tanaman tetapi juga binatang, bahkan serangga-serangga kecil yang mungkin kita menganggapnya sebagai pengganggu gitu ya, padahal kita lah yang mengganggu mereka sebenarnya ya. Oke, baik. Wah, semoga pesan-pesan ini bisa lebih menyadarkan kita terhadap pentingnya lingkungan hidup ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Miss Eva, Bu Wawa, Stefano dan Agatha yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya di Greenery Club. Semoga apa yang sudah disampaikan, sudah di-sharingkan hari ini bisa lebih menyadarkan kita akan pentingnya lingkungan hidup dan juga lebih merawat alam, mencintai bumi dengan sepenuh hati kita, gitu ya. Baik. Nah, sahabat Yakobian, pentingnya menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Tanamkanlah mindset dan juga kebiasaan untuk menjaga serta merawat alam sekitar kita dimulai dari diri sendiri. Kita bisa mencontoh dari pengalaman dan juga cerita guru dan juga anggota Greenery Club dengan melakukan hal-hal kecil dan sederhana seperti merawat tanaman, lalu menjaga serangga di sekitar kita, atau mengurangi penggunaan plastik, memilah-milih sampah, bahkan menghemat air bisa menjadi manfaat yang besar bagi alam di sekitar kita. Nah, sayangilah bumi seperti kita menyayangi keluarga kita sendiri, karena bumi adalah rumah kita semua. Baik, sahabat Yakobian, kita sudah berada di penghujung acara. Tetap nantikanlah Selasa Sharing di channel Sekolah Santo Yakobus, tentunya dengan topik yang jauh lebih menarik dan up to date. Saya Dea dari unit SD Santo Yakobus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tuhan memberkati.